Aku dengar gitu waktu aku lagi berobat waktu itu, dokter, aku tanya dokter yang orang yang itu, Pak gimana dokter? Oh dia udah meninggal katanya gitu. Ada beberapa orang yang kemo bareng sama aku meninggal gitu. Sedikit dong mungkin sekarang kabarnya seperti apa, bagaimana? Kabarnya sehat, sekarang udah sehat. Mungkin masih ada pengobatan yang masih di Iya, aku sekarang ini lagi masih kemonya udah selesai. Aku 8 kali kemo waktu itu, 8 kali kemo selesai karena dokter kansernya udah mulai mengecil. Terus sekarang tinggal namanya imunologi. Setiap bulan aku masih pengobatan imunologi itu untuk supaya tidak besar lagi gitu loh. Jadi sekarang benar-benar harus dibuat benar-benar tidur. Sekarang sih udah tidur, nggak sembuh 100% belum. Tapi aduh aku kalau ngomong gitu jadi pengen nangis sih. Tapi udah bersyukur aku jauh lebih baik sekarang. Tapi mungkin ada yang hal-hal yang dipantang nggak sih jadinya dengan Itu kalau ngomongin sakit jadi pengen nangis. Yang dipantang sih nggak ada sih, cuma dokter bilang aku nggak boleh stres, aku harus banyak istirahat, paling nggak 1 hari aku harus tidur 2 jam gitu. Jadi badan aku sekarang ya udah mulai olahraga, aku bersyukur sekarang aku udah balik lagi olahraga, tapi olahraganya pun udah harus yang nggak boleh yang terlalu misalkan terlalu berat gitu loh. Jadi sekarang olahraganya mesti yang bikin relax, nggak terlalu berat, pokoknya nggak boleh terlalu capek. menerapkan pola hidup? Sempat udah berapa kali kemo sih? Kalau ditotalin? Aku kemo 8 kali. Jadi setelah kemo 8 kali, dokter bilang udah nggak bisa dikemo lagi karena udah kansernya udah tidur gitu ya. Istilah katanya tuh tidur udah, kanser aku tuh udah sebesar handphone segini ya di belakang tuh, sekarang udah jadi kecil gitu. Sekarang udah nggak bisa dikemo lagi, tapi sekarang namanya imunologi supaya dia nggak ada kan orang udah selesai udah sembuh tau bisa kambuh lagi, banyak yang kejadian seperti itu. Jadi aku sekarang tetap dipantau sama dokter, setiap bulan aku imunologi, sama aku harus melakukan namanya PET scan. PET scan tuh terus dilihat per 3 bulan, per 3 bulan aku PET scan, jadi diambil darah, tetap di ya tetap berobat sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir apa sih berarti yang bikin lu jadi sempat sedih dan itu? Ingat tuh kalau lagi ngomongin sakit gitu ya aku suka kayak nangis aja gitu. Aku sangat bersyukur sampai sekarang aku udah bisa ada di sini, aku udah ada sekarang begini, itu karena pertolongan Tuhan gitu ya. Soalnya banyak sekali orang yang cancer stadium 4, apalagi paru-paru stadium 4. Aku dengar gitu waktu aku lagi berobat waktu itu, dokter, aku tanya dokter yang orang yang itu, Pak gimana dokter? Oh dia udah meninggal katanya gitu. Ada beberapa orang yang kemo bareng sama aku meninggal gitu. Jadi aku sampai sekarang tetap banyak bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Aku ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Menjalani pola hidup sehatnya mungkin sekarang Sebenarnya aku pola hidup sehat dari dulu, aku pola hidup sehat, aku suka olahraga, aku tidur cukup, aku makan bagus gitu ya. Cuma ini juga bagus juga untuk masyarakat yang belum mengerti cancer itu kata dokter dari genetik. Jadi kita tuh sebaiknya periksa darah untuk namanya cancer marker. Kalau kita punya keluarga yang misalkan orang tua kita atau paman kita yang ada riwayat sakit cancer, sebaiknya kalian periksa darah cancer marker. Karena aku nggak tahu waktu itu kalau keluarga aku banyak yang cancer, jadi aku tuh nggak pernah periksa cancer markernya. Padahal setiap bulan aku selalu melakukan namanya general check up. Jadi aku bersyukur semua, aku nggak ada masalah, aku nggak darah tinggi, aku nggak ada kolesterol, semua aku sehat. Pas aku dicek cancer markernya, ternyata aku udah cancer stadium 4. biasanya kan orang dengan cancer stadium 4 itu banyak mengalami perubahan pada fisik. Ya. Kiki sendiri mungkin mengalami itu enggak atau? Kata orang kalau udah cancer ya, apalagi kemo gitu, menderita sekali. Banyak yang bilang begitu. Menderitanya tuh misalkan
rambut pasti putus-putus, bisa botak gitu ya, terus kurus, terus banyak sekali ya yang aku dengar yang menderitanya seperti apa. Tapi aku bersyukur aku tidak seperti apa yang orang bilang menderitanya seperti apa. Jadi aku benar-benar ngerasa aku dikasih pencobaan, tapi juga Tuhan kasih aku banyak pertolongan gitu ya. Aku diberi kemudahan, aku juga nggak terlalu yang semenderita apa orang bilang penyakit cancer seperti itu. Jadi membatasi kegiatan juga nggak? Betul, aku nggak boleh. Ya, yang penting aku nggak boleh terlalu capek. Misalkan kalau siang gitu ya, aku harus tidur 1 jam 2 jam tuh harus istirahat. Jadi badannya tuh kalau olahraga pun nggak boleh. Aku kan dulu suka olahraga 1 hari 2 kali. Misalkan body pump yang berat terus sama spinning, misalkan yang berat sama berat. Nah sekarang badan aku nggak boleh stres. Jadi aku bisa olahraga yang yoga, yang yang nggak boleh badannya tuh stres. Berarti banyak menolak tawaran-tawaran syuting juga. Iya, aku sih memang nggak, udah sekarang tidur pun udah jam 10, jam 11 aku udah tidur. Jadi aku nggak begadang, aku orangnya nggak usah begadang. Syuting sekarang paling kalau ada kayak talk show begini aku syuting, kalau nggak talk show aku nggak syuting. Mengisi kegiatannya mungkin seperti apa? Aku sekarang ini kegiatan ya aku udah nggak terlalu aktif di dunia entertain lagi. Aku lebih senang ngumpul sama ponakan, udah kayak anak aku sendiri. Terus aku tiap hari olahraga, ya jalan-jalan, ketemu temen, urus rumah seperti itu aja. Dengan usia yang saat ini masih fashionable nih, Mbak Kiki mungkin ada nggak sih tips dan triknya gitu untuk masih terlihat cantik hingga saat ini? Ya yang penting positive thinking, terus harus tidur juga cukup ya, tidur cukup. Olahraga itu aku sangat setuju dengan olahraga tuh, memang kita bikin kita lebih lebih kelihatan dia sehat, terus juga lebih percaya diri. Dengan olahraga banyak sekali manfaat olahraga. Jadi support dari orang sekitar seperti apa? Kenapa? Support dari orang sekitar. Ya aku bersyukur suami aku sangat baik sekali ya, dia benar-benar waktu aku lagi sakit dia benar-benar ada di samping aku gitu ya, sampai aku berobat kemana-mana aku di benar-benar suami aku tuh benar-benar jadi aku sembuh pun nomor 1 pasti karena Tuhan ya, kedua juga ya obat bagus, semua bagus, pilih yang terbaik, tapi juga harus ada apalagi kalau orang lagi ada masalah sakit cancer gitu, perlu banget, penting banget ada orang yang sebelah kita tuh yang mensupport, yang menguatkan. Jadi aku selalu bilang aku berjuang cancer nggak sendiri gitu, aku berjuang juga karena suami aku selalu ada di sisi aku gitu loh. Dia juga yang banyak nyari untuk searching dokternya di mana, obatnya apa. saat menjalani ke luar negeri. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.